Dulu cadar dicurigai, dulu cadar dibenci, dulu cadar dikatakan radikal, dulu cadar dikatakan tidak benar. Sekarang presiden aja pakai cadar. Jadi berarti cadar itu udah jadi busana internasional. Betul ya? Sekarang Panglima TNI pakai cadar, Kapolri pakai cadar. Dulu pakai cadar dicurigai dan dibully. Sekarang pakai cadar, malah Kapolrinya pakai cadar. Presiden pakai cadar, menteri pakai cadar, semua agama sekarang pakai cadar. Berarti Islam itu agama universal. Masya Allah. Dulu Islam ditertawai, sekarang busana manusia busana Islam. Dulu orang malas menutup aurat, sekarang semua dokter menutup tubuh. Dulu orang enak lihat hijab, sekarang tubuh orang semua ditutup. Alhamdulillah, 2 hari ini Allah takdirkan qadarullah hujan turun. Sumatera sudah mulai masuk musim panas. Yang kedua, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Kalau target sebenarnya prediksi para pakar 3 bulan maksimal di sebuah negara. Kita pertengahan Maret sudah ada kasus ini. April, Mei, Juni, Juli, pertengahan Agustus. Berarti sudah bulan kelima ya. Belum ada perubahan, tren penurunan belum ada. Kita sudah menembus 125.000 kasus positif. Walaupun yang sembuh itu udah di atas 72.000 orang ya. Kita doakan sahabat-sahabat saudara kita yang meninggal kena corona ini mudah-mudahan ditakdirkan mati syahid. Mereka yang kena corona mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau penyakit menular itu insya Allah kalau meninggal mati syahid. Udah 3 kepala daerah yang meninggal terakhir kemarin wali kota Banjarbaru Kalimantan Timur ya. Wah Bapak Ibu sekalian, kondisi seperti apapun kita tetap bersyukur kepada Allah. Dibandingkan dengan musibah ujian yang diturunkan kepada orang sebelum kita, yang kita dapatkan hari ini tidak ada apa-apanya Bu. Kita lockdown masih bisa ke mall, lockdown masih bisa pesan makanan ke Grab, lockdown masih bisa ngaji. Zaman Rasulullah itu di lockdown itu 4 tahun. Sampai kotoran para sahabat ketika itu seperti kotoran kuda. Karena mereka hanya mengambil rumput-rumput yang tumbuh di bebatuan itu. Subhanallah. Mereka tidak boleh berdagang keluar. Pedagang dari luar tidak boleh masuk. 4 tahun di lockdown. Nabi Yunus itu ada 4 penjelasan. Ada yang mengatakan di perut ikan itu selama 40 hari. Pendapat lain ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 3 hari. Tapi yang pasti kalau kita lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau itu dimasukkan dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di perut ikan, kegelapan di tengah lautan. Dia ditelan ikan. Nah, Nabi Adam juga di lockdown. Begitu dibuang dari sorga, dipisahkan sekian lama dengan Hawa. Beliau terdampar di India. Akhirnya bertemu di Jabal Rahmah. Makanya Ibu kalau haji atau umroh, kalau kita berangkat dari Mekah menuju bandara di Jeddah, sebelah kanan itu ada makam Hawa. Makanya sebut Jeddah. Itu Jid artinya nenek perempuan. Itulah istri Nabi Adam alaihissalam. Itulah Hawa. Nah, kemudian Nabi Ibrahim juga diblokir. Ya, di lockdown. Dimusuhi, diblokir, diperlakukan dengan cara kasar, dilempar ke kobaran api yang tingginya tidak pernah ada sepanjang sejarah dunia. Sampai ucapannya menjelang dilempar itu, ya Allah, Engkau sendirian esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Masya Allah. Rasulullah di lockdown. Siapa lagi di lockdown? Nabi Yusuf di lockdown. Ya. Dimasukkan, dilempar saudara kandungnya ke sumur tua. Yang melakukannya saudaranya sendiri karena iri hati. Dia di lockdown di sumur tua. Nabi Yunus di lockdown di lautan di tengah perut ikan. Ada yang mengatakan Nabi Yunus itu ditelan di waktu duha, dimuntahkan di sore hari. Tapi kalau saya merujuk ke tafsir Ibnu Katsir, yang pasti dia sempat bermalam di lautan. Makanya disebut Nabi Yunus itu dalam 3 kegelapan.
Kegelapan di perut ikan, kegelapan malam, kegelapan di tengah lautan. Nabi Adam di lockdown, Nabi Musa di lockdown juga, diblokir. Nabi Muhammad di lockdown. Tapi doa mereka selalu kepasrahan. Coba lihat, Nabi Adam doanya apa, Bu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahan kepada Allah. Ya, jadikan corona kita semakin akrab, bukan semakin jauh. Walaupun kita sekarang susah membedakan manusia mana senyum mana marah, karena semua pakai cadar. Sekarang presiden aja pakai cadar. Dulu cadar dicurigai, dulu cadar dibenci, dulu cadar dikatakan radikal, dulu cadar dikatakan tidak benar. Sekarang presiden aja pakai cadar. Jadi berarti cadar itu udah jadi busana internasional. Betul ya? Sekarang Panglima TNI pakai cadar. Kapolri pakai cadar. Dulu pakai cadar dicurigai dan dibully. Sekarang pakai cadar. Malah Kapolrinya pakai cadar. Presiden pakai cadar. Menteri pakai cadar. Semua agama sekarang pakai cadar. Berarti Islam itu agama universal. Masya Allah. Dulu Islam ditertawai. Sekarang busana manusia, busana Islam. Dulu orang malas menutup aurat. Sekarang semua dokter menutup tubuh. Dulu orang nek lihat hijab. Sekarang tubuh orang semua ditutup. Hebat kali Islam itu. Agama yang dikagumi. Kalau kita mau jujur. Agama suci, agama agung. Sekarang kita nggak tahu ibu senyum atau tidak. Kita nggak tahu ibu cantik atau jelek. Kita nggak tahu ibu marah atau berengut. Karena semua pakai cadar. Hanya 4 kesempatan yang boleh buka cadar. Pertama bicara. Kedua makan. Yang ketiga tidur. Yang keempat olahraga berat. Selebihnya harus pakai cadar. Menjadi tren busana internasional. Fashion. Berarti Islam itu agama universal. Yang dulu dilecehkan sekarang diikuti. Yang dulu dihujat sekarang diwajibkan. Yang dulu dibenci sekarang dipastikan. Hebat kan Islam itu. Muncul semua agama yang dikagumi oleh dunia. Betul ya? Bu, bagaimana kita menyikapi ini? Kemarin sudah kita mulai. What can I do? Apa yang harus kita lakukan? Satu, ada saya pakai istilah dulu SIS. Ingat gak Ibu yang hadir dulu? SIS H. SIS S pertama apa Bu? Sabar. Harus sabar. Surat 2 153. I kedua banyak istighfar. Menghadapi musibah. Istighfar. Al-Quran surat 13 ayat 28. Kemudian S ketiga silaturahim. Silaturahim. Ayat surat 4 ayat 1. Yang keempat sedekah habis spidol. Pengaruh corona ya. Sedekah. Objeknya surat 4 ayat 36. Caranya siapa, bagaimana? Surat 2, 261 sampai 267. Kemudian H, harus berhemat. Ini aplikatif, mau saya bahas insya Allah. Hemat. Sekarang gak bisa lagi main-main Bu, habis lagi dia. Mana itu? Surat 17, ayat 29. Al-Furqan, surat 25, ayat 67. Nah, di sini kita lihat nanti. Apa yang harus kita lakukan menghadapi ini? Kodenya SISH. Pertama sabar, kedua istighfar, keempat silaturahim, yang ketiga, keempat sedekah, yang kelima harus hemat. Sekarang jangan lagi berpikir untuk konsumtif membeli sesuatu. Yang kita pikirkan bisa bertahan makan nggak kita? Ya. Hari ini Ibu berhentilah untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Hari ini berhentilah Ibu membeli sesuatu melebihi kebutuhan. Hari ini berhentilah banyak ke mall kalau tidak dibutuhkan. Hari ini berhentilah keluar rumah dan traveling kalau tidak dibutuhkan.
Karena terpeling salah satu distribusi terbesar menyebarkan virus corona. Karena berpindahnya antar manusia dari satu kota ke kota lain. Contoh dulu kan, semua virus klaster itu berangkat dari Jakarta. Pulang ke Medan kena dia, pulang ke Pekanbaru kena, pulang ke Kalimantan. Dari mana Pak? Saya baru dari Jakarta. Sampai di daerah dia kena virus. Makanya kata Rasulullah kalau terjadi bencana, kalau terjadi penyakit menular, yang di luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Kalau cepat kita lockdown dulu, insya Allah tidak separah ini. Semua klaster di daerah, hampir semua itu dari Jakarta. Korban di Medan, korban Pekanbaru, korban di Batam. Ditanya dari mana Pak? Saya baru pulang dari Jakarta. Berarti klaster awal itu dari Jakarta. Nah kita lihat, coba dibuka. Satu, apa yang harus kita lakukan menghadapi musibah? Karena ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Izin Allah. Tapi penyebabnya manusia. Karena kelalaian, keteledoran. Tapi Ibu sekadar informasi berita gembira. Dari semua akumulasi jumlah meninggal korban corona di dunia. Umat Islam itu paling sedikit yang meninggal kok. Pada secara teori medis dan uji klinis. Negara-negara Islam itu banyak under development. Negara terbelakang, negara berkembang. Secara ekonomi bukan negara maju. Kenapa? Islam tidak perlu diajari cuci tangan. Kita bukan hanya tangan dicuci. 5 kali sehari semalam kita sholat. Kumur-kumur, membersihkan mulut, menyikat gigi minimal 3 kali sehari. Pakai siwak, tangan, kaki, mulut, wajah semua dibersihkan. Makanya kenapa wajah-wajah ibu itu bercahaya? Minimal 5 kali dibersihkan. Kalau penyok-penyok dikit, itu faktor usia. Betul ya Bu ya? Nah persoalan hari ini bukan berapa banyak takut menghadapi musibah, tapi sejauh mana persiapan menghadapi musibah. Jangan sampai ketakutan kepada corona melebihi takutnya kepada Allah. Nanti jatuh ke syirik. Karena kita meninggal bukan corona, kita meninggal karena takdir. Ya Bunda ya? Pastikan ibu jangan takut berlebihan kepada corona, karena kita meninggal bukan karena corona, kita meninggal karena takdir. Jadi ibu jangan takut berlebihan. Ketika takut berlebihan secara psikologi, imun kita menurun. Ketahanan tubuh kita rendah. Penyakit gampang masuk. Setelah sakit muncul stres. Diasingkan dari rumah. Akhirnya meninggal. Hindari stres. Makanya ini kiat yang terbaik. Sabar.